Pendemo yang terdiri dari nelayan ini memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Lombok Tengah dan dihalau aparat kepolisian hingga terlibat saling dorong dan nyaris terjadi kericuhan. Sebelumnya masa orasi di depan gerbang kantor DPRD Lombok Tengah dengan teratur namun tidak kunjung mendapat jawaban. Demonstrasi sendiri dilakukan warga untuk meminta pemerintah mengusir para investor yang membangun di sepanjang roy pantai di wilayah selatan Lombok Tengah. Warga menilai hal tersebut sudah melanggar aturan undang-undang terkait batas sepadan pantai, yakni 100 meter. Selain itu, persoalan ini juga mengakibatkan banyak nelayan diusir hingga tidak melaut, bahkan dipenjara oleh investor. Warga juga meminta agar pemerintah daerah merevisi perda soal aturan sepadan pantai. Di mana lahan tersebut masuk dalam 30 meter dan 8 meter roy pantai. Tetapi miris sekali ada berubahnya investor yang dirusak oleh masyarakat. 9 orang rakyat kita dipenjara. Usai kericuhan terjadi, warga langsung ditemui Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah dan menjanjikan akan berupaya membahas soal tuntutan dari warga terkait batas sepadan pantai. Insya Allah hari Rabu kita siap terima dan kita akan hadirkan siapa-siapa beliau-beliau yang memang inginkan hadir, terutama Kapolres. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, para pelaku membawa kabur 4 ekor sapi milik korban di Dusun Dasan Baru, Kecamatan Lenek, Lombok Timur. Dalam melakukan aksinya, para pelaku merusak kandang dan membawa kabur 4 ekor sapi milik korban menggunakan truk dan dijual ke penada di wilayah Lombok Tengah. Setelah mendapat laporan dari korban, polisi memburu para pelaku hingga 6 pelaku berhasil diringkus di wilayah Kecamatan Suralaga dan 2 lokasi berbeda. 2 di antara pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena berupaya kabur dan melawan saat ditangkap petugas. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 4 ekor sapi, sebilah pisau, dan mobil truk yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan surat gagap sapi ya. Modus operandinya untuk TKP pertama, pelaku mendatangi TKP atau kandang sapi korban tersebut dan merusak kandang sapi milik korban dan selanjutnya mengeluarkan paksa 4 ekor sapi milik korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Rizky, pemuda 22 tahun ini diamankan warga di Cipinang Muara 3, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur dengan kondisi kaki dan tangan terikat. Warga terpaksa mengamankan pemuda tersebut karena ulahnya kian meresahkan. Pemuda ini sering terlibat keributan dengan keluarganya sendiri, bahkan mengancam keselamatan ibunya dalam sepekan terakhir. Tak hanya dirinya, warga juga mengamankan stick golf dan obeng dari tangan Rizky untuk melakukan aksi kejahatan. Diduga aksi nekat Rizky karena keinginan meminta uang untuk bayar kontrakan dan main judi online tidak dipenuhi orang tuanya. Mengancam ibunya. Kedua, ada alat seperti stick golf dan obeng gitu ya, yang merusak motor kakaknya dan melakukan kekerasan kepada ibunya. Umurnya 22 tahun. Emang sudah berkeluarga juga dan sudah punya anak. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, warga yang kesal atas perbuatannya, Rizky selanjutnya diamankan tim Buser Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas
butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah si pasrah aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi salah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap
tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Ratusan pengendara yang melintas di ruas jalan SPBU Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur terjaring petugas. Para pelanggar didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan dokumen kendaraan. Bagi para pelanggar, petugas langsung memberikan sanksi tilang. Operasi ini bertujuan untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Kegiatan Operasi Zebra Rinjani 2024 hari pertama nih, hari perdana kita laksanakan lokasi di SPBU Pancor untuk pagi hari. Kalau jenis pelanggaran yang paling banyak ditemukan? Jenis pelanggaran yang ditemukan hari pertama ini sebagian besar tidak menggunakan helm. Operasi Patuh Rinjani 2024 dilaksanakan dari tanggal 14 sampai dengan 27 Oktober 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Bencana alam kekeringan terus meluas di Kabupaten Sumbawa Barat, 6 kecamatan terdampak krisis air bersih. Berdasarkan informasi dari BPBD setempat, tercatat sebanyak 4.850 kepala keluarga, 15.602 jiwa yang berada di 19 desa di Kabupaten Sumbawa Barat saat kekeringan. BPBD Sumbawa Barat saat ini menempatkan 1 tandon di masing-masing desa yang terdampak krisis air bersih. Langkah tersebut dilakukan BPBD untuk mempermudah pendistribusian air bersih, mengingat bencana alam kekeringan terus meluas. BPBD juga menghimbau kepada masyarakat agar penggunaan air bersih sesuai dengan kebutuhan. Ketahui bahwa musim kemarau ini agak panjang dari musim penghujan kayaknya. Jadi terbukti dengan 16 desa yang terdampak kemarin ada penambahan 3 desa menjadi 19 desa. Ada beberapa upaya yang kita lakukan, diantaranya adalah mendistribusikan tandon di desa-desa terdampak. Ya, direncanakan 1 desa 1 tandon besar yang ukuran 5.200 liter. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Batalnya pembangunan stadion sepak bola berstandar nasional diakibatkan karena pembukaan PON pada tahun 2028 NTB-NTT dipastikan berlangsung di NTT sehingga stadion akan dibangun di NTT. PLT Kadispora Lombok Barat Kartono Sutoyo merinci akan mendapatkan venue bola basket, bola voli, dan bulu tangkis yang akan dibangun di Gor Gunung Sari. Tim KONI Pusat telah turun melakukan pengukuran di lahan itu 3 bulan yang lalu. Kemungkinan tahun depan proses master plan-nya akan mulai digarap. Kuripan Tenarmada di stadion. Namun kebijakan pusat bahwa pelaksanaan pembukaan untuk PON 22 besok itu di NTT. Ini informasi yang saya dapat terima. Jadi di NTT. Akhirnya di NTT lah dibangun stadion itu.
Untuk cabur yang akan dipertandingkan di Lombok Barat belum berani memastikan karena belum ada jadwal yang ditetapkan oleh KONI Pusat. Dirinya hanya diminta menyiapkan lahan dan beberapa prasarana untuk segera memulai tahapan fisik dari venue yang dibutuhkan. Saat ini jajarannya hanya fokus untuk persiapan atlet untuk Poprov NTB dan beberapa event nasional yang dijadwalkan akan digelar di Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Saya berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Ini media ini. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Bila terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan kaki Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa kita interupsi? Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Pemirsa, tahu nggak kalau Indonesia menempati urutan ketiga konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan data Kementerian Kesehatan mencatat ada 61,27% penduduk Indonesia di atas 3 tahun yang mengkonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali sehari. Kira-kira kenapa ya pada suka banget minum minuman manis? Yuk kita cari tahu. Siapa yang tak suka minuman manis? Apalagi di cuaca panas seperti sekarang, minuman segar dan manis pasti jadi incaran. Refreshing, terus tuh juga kalau lagi capek, terus tuh kita minum jadi seger lagi gitu. Kalau misalnya lagi capek gitu, minuman manis tuh bisa balikin mood. Pemirsa, panas-panas kayak gini kayaknya emang enak minum yang manis-manis dan seger-seger plus dingin kali ya. Kalau gitu kita cari minuman dulu yuk. Bang, es teh manisnya satu ya. Makasih ya. Emang ini seger banget sih. Kalau udah lagi siang-siang kayak gini, udah manis, dingin. Tapi ingat pemirsa, jangan berlebihan karena ada dampak bagi kesehatan kalau kebanyakan meminum minuman yang manis. Nah, kira-kira bahayanya apa? Kita langsung tanya aja sama ahlinya. Lalu apa saran ahli gizi soal kegemaran konsumsi minuman berpemanis? Kalau kita berlebihan asupan gula, itu akan meningkatkan berbagai resiko penyakit. Salah satu yang sering kita dapatin kegemukan, diabetes. Habis itu nambah penyakit teman-temannya. Kadang-kadang saya sering dapetin, nggak sadar. Begitu disarankan cek lab, waduh
gula darahnya udah tinggi. So, bagi yang suka konsumsi minuman manis, ayo jangan berlebihan ya. Kita sebagai konsumen juga harus aware nih dengan kesehatan sendiri. Salah satunya dengan mengontrol kadar gula yang kita konsumsi. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Dipo Andi Muharram, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Ayo hidup sehat! Siapa yang tidak kenal ikan mas koki? Bentuknya yang gembul serta gerakannya yang seperti menari saat sedang berenang membuat ikan lucu berekor 3 ini mampu menghipnotis penggemarnya. Ini yang menginspirasi Minto, warga desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung, membudidaya ikan mas koki. Saat ini ada beragam jenis ikan mas koki yang menjadi koleksi Minto, mulai dari panda, tricolor, hingga rancu. Minto mengaku tertarik menggeluti hobi ini karena perawatan dan pemeliharaannya tidak begitu sulit, cukup dengan memperhatikan kebersihan air serta memberi pakan secara teratur. Cuman kendalanya ada di musim-musim, mau musim pancaroba ya, musim kemarau itu. Itu kebanyakan ikan sakit ya kalau di sini hitungannya. Soalnya cuacanya dari musim panas ke musim dingin. Selain hobi, Minto juga sukses menghasilkan cuan dari kelucuan ikan mas hias ini. 1 ekor ikan mas koki bisa dijual seharga Rp1.500 hingga Rp10.000. Dengan rata-rata per bulan, Minto mampu mendapatkan uang hingga Rp400 juta. Ikan mas koki milik Minto laris manis, diburu pembeli hingga ke mancanegara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Bersisik mirip buaya, tapi ukurannya lebih kecil. Inilah kadal buaya atau Cayman lizard. Hewan semi akuatik dengan postur eksotis ini mulai banyak diburu para penggemar reptil. Reptil yang berasal dari Amerika Selatan ini dibanderol dengan harga selangit. Sepasang indukan kadal buaya bisa dijual dengan harga Rp80 juta, sedangkan untuk anakan dibanderol 10 hingga 15 juta rupiah. Perawatan hewan ini relatif sangat mudah. Kadal Cayman makan 2 hingga 3 kali sehari. Makanan aslinya keong. Bisa juga diberikan potongan kecil ikan. Kandang cukup berisi air dan tambahan ornamen seperti batu atau kayu kering untuk bertengger atau berjemur. Postur tubuhnya kalau kita tutupin kepalanya ya udah pasti mirip banget sama buaya gitu loh. Dan cara hidupnya dia itu juga mirip sama buaya. Gitu semi akuatik dia, menghabiskan banyak waktunya di dalam di air. Untuk penghobinya banyak. Cuman untuk pemasarannya sendiri kalau di Bali ya emang agak susah karena harganya pun mahal banget gitu loh. Untuk pemasaran reptil ini tidak hanya dijual kepada sejumlah pehobi di tanah air, namun juga dikirim hingga ke luar negeri seperti Thailand dan Filipina. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.